Pak Jokowi pada saat ini telah melakukan banyak sekali program yang tujuannya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berdoa agar Pak Jokowi diberikan kekuatan dalam memimpin negara untuk bisa membawa Indonesia menjadi salah satu negara superpower di dunia. Seperti banyak diramalkan oleh banyak pengamat asing, maka diperlukan seorang pemimpin yang betul-betul tulus bekerja untuk rakyat. Saya rasa setiap masa butuh pemimpinnya yang berbeda-beda. Nah, pada saat ini kita butuh pemimpin seperti Pak Jokowi. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Karena itu sejak 7 tahun terakhir saya telah memerintahkan untuk membangun kembali pos lintas batas negara di berbagai titik di seluruh tanah air. Kalau dulu sebelum dibangun PLBN, kami untuk kepengurusan pelintasan itu masih sangat susah karena pos imigrasi masih terpisah dengan custom dan karantina. Tetapi sekarang dengan adanya dibangun pos PLBN, kita sudah semakin mudah dalam kepengurusannya. Sehingga itu kami berikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk Bapak Presiden. Sekalian kehadiran PLBN ini harus sekaligus juga menjadi awal dari bangkitnya kehidupan ekonomi masyarakat di kawasan PLBN. Bapak Presiden selalu berpesan kepada kita, kepada kami setiap kali beliau meresmikan PLBN, kehadiran PLBN ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk tempat pelayanan administrasi perlintasan, baik orang maupun barang. Tetapi harus sekaligus juga menjadi epicentrum, menjadi pusat pengembangan ekonomi kawasan sekitar PLBN. Dengan kata lain, kita ingin memastikan bahwa aktivitas lintas batas negara tertib secara administratif, tertib secara legalistik, tetapi juga sekaligus mensejahterakan masyarakat di kawasan PLBN itu. Mata pencarian yang sebelum PLBN ini dibangun, dulu kan ini tulis paspor sama angkut-angkut barang. Sebelum ini dibuka, perempuan kan tidak terlibat dalam bekerja di perbatasan sini. Dengan adanya dibuka PLBN ini, makanya ada perempuan juga bekerja. Jadi selama ini kita dari pemerintah daerah ini berusaha untuk memfasilitasi, ya, dalam artian kita juga sudah punya kesepakatan di dalam bentuk MOU kita antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan insya Allah kita akan komitmen dengan itu. Kita juga berterima kasih, ya, pemerintah pusat juga telah merealisasikan 3 titik PLBN yang mungkin juga menjadi memang keinginan masyarakat kita yang berada di wilayah perbatasan ini. Satu, selesai saat ini untuk PLBN Sebatik, dan kita juga berterima kasih dengan kedatangan Pak Deputi ini bisa melihat langsung keadaan yang ada di sana, dan harapan kita juga agar PLBN Sebatik ini bisa segera difungsikan. Saudara-saudara, ini masalah kebanggaan, masalah wajah kita, bukan hanya masalah wajah NTT, tetapi wajah Indonesia. Kenapa saat itu langsung saya perintahkan kepada Menteri PU, saya beri waktu paling lambat 2 minggu, kantor ini diruntuhkan dan segera dibangun. Saya beri waktu 2 tahun, pos lintasnya harus selesai. Jangan diundur, udah malunya udah terlalu lama nanti kalau diundur terus. Nah, kita bisa melakukan, kita bisa membangun. Sama waktu saya ke Intikong, keadaannya juga sama. Sekali lagi ini wajah kita, masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah martabat. Kita sebagai bangsa yang besar, kita lupa hal-hal seperti itu. Buat saya tidak. Perintah saya saat itu ke Menteri PU jelas, singkat. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Itu aja perintah saya. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Yang di Intikong juga sama. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Tapi setelah jadi terlalu baik sekali-sekali. Sekalian kehadiran PLBN ini
harus sekaligus juga menjadi awal dari bangkitnya ya, kehidupan ekonomi masyarakat di kawasan PLBN. Bapak Presiden selalu berpesan kepada kita, kepada kami setiap kali beliau meresmikan PLBN, kehadiran PLBN ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk tempat pelayanan administrasi perlintasan, baik orang maupun barang, tetapi harus sekaligus juga menjadi epicentrum, menjadi pusat pengembangan ekonomi kawasan sekitar PLBN. Dengan kata lain, kita ingin memastikan bahwa aktivitas lintas batas negara tertib secara administratif, tertib secara legalistik, tetapi juga sekaligus mensejahterakan masyarakat di kawasan PLBN itu. Mata pencarian yang sebelum PLBN ini dibangun, dulu kan ini tulis paspor sama angkut-angkut barang. Sebelum ini dibuka, perempuan kan tidak terlibat dalam bekerja di perbatasan sini. Dengan adanya dibuka PLBN ini, makanya ada perempuan juga bekerja. Kalau dulu sebelum dibangun PLBN, kami untuk kepengurusan pelintasan itu masih sangat susah karena pos imigrasi masih terpisah dengan custom dan karantina. Tetapi sekarang dengan adanya dibangun pos PLBN, kita sudah semakin mudah dalam kepengurusan. Sehingga itu kami berikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk Bapak Presiden. Kita merasa bersyukur, merasa bangga kita dikasih pekerjaan di PLBN ini. Selama ini kita porter. Penumpangnya dari Timor Leste bawa barang. Kalau mereka tidak bisa bawa, jadi minta bantuan sama kita. I appreciated the President for making this place possible for me to come freely without any problems. I just come straight, report to the authorities, go in shopping and back again. So I'm thankful to the President of Republic of Indonesia. Thanks very much for helping him to make it possible for me like this. Ini apanya? Tanahnya itu ya, tanahnya. Bukan. Tergantung di pohon, buat Bukan tanahnya yang bukan itu. Macam benalu. Benalu tergantung dia diambil bisa lebih baru. Oke. Berapa ini tadi? 30.000, 60. Siapa ini yang jalan? Iya. Berarti kembali berapa itu? Kembali. Terima kasih. Mama, terima